Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pemilih, ketemu kembali dengan kami di podcast KPU Bengkulu Utara, Bintang Pemilu, bincang santai tentang pemilu. Nah teman-teman, masih bersama saya Faizun Yasadi yang akan memandu episode kali ini. Nah teman-teman, kita akan membahas apa episode kali ini? Kita akan membahas tentang daftar pemilih. Sekarang dengan narasumber yang sudah ada di ruangan ini, siapa ya teman-teman? Dia adalah Kadip Rendatin, Kepala Divisi Perencanaan Data Informasi, Bapak Apro Gandhi. Halo, apa kabar Bapak? Ya, selamat. Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Apa sih kesibukan pada kesempatan kali ini Pak? Nah, kesibukan kita seperti yang dilihat oleh teman-teman pemilih, KPU masih tetap berjalan walaupun tidak adanya tahapan pemilu. Itu kita masih punya beberapa kesibukan. Nanti kita akan kulik lagi. Itu luar biasa ya. Inilah Pak Apro Gandhi kita. Kalau saya lihat Bapak ini ganteng dan berkacamata Pak ya. Kalau orang berkacamata itu teman-teman pemilih biasanya identik dengan wawasannya yang luas. Nah, mari coba kita lihat bagaimana wawasan beliau ini kayak gitu. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut, ini panjang lebar, mungkin boleh nih kayak gitu kan cerita-cerita sedikit Pak, bagaimana histori Pak Apro gitu kan bisa berada di KPU Kabupaten Bengkulu Utara ini Pak. Ya, terima kasih. Saya ucapkan kepada adinda saya, Faizun Yasadi, yang sudah mewawancari saya pada hari ini. Ya, cerita singkatnya, itu saya atau kami semua di komisioner di KPU Kabupaten Bengkulu Utara itu mulai dari di tahun 2023. 2023 ya, Pak ya? Tahun 2023 seleksi dan alhamdulillah yang terpilih 5, yaitu salah satunya saya, yaitu Apro Gandhi SPD. Oh, pendidikan ya Pak, latar belakangnya Pak ya? Pendidikan SPD. Iya. Kemudian saya di divisi Perencanaan Data dan Informasi, yang kerennya biasanya disebut dengan Rendatin. Dan ada lagi biasanya sebutan-sebutan kalau di divisi saya itu divisi data biasanya, karena yang paling banyak berkecimpung di data. Data itu dalam, kalau di masyarakat luas atau di teman-teman pemilih biasanya di DPT. Nah, itu di bagian saya atau di divisi saya gitu. Betul. Iya. Nah, itu cerita singkatnya. Saya bisa duduk di sini gitu. Nah, menarik teman-teman pemilih kayak gitu kan, dengan latar beliau sebagai pendidik kayak gitu kan ya. Latar belakangnya pendidikan sehingga beliau bisa hadir di KPU Bengkulu Utara ini. Kemudian Bapak mungkin aktivitas Bapak belakang-belakangan ini apa aja Pak ya gitu kan, aktivitas di luar kantor tentunya. Mungkin teman-teman pemilih mau tahu kayak gitu kan, aktivitas di luar kantornya kayak gitu. Mungkin ketemu nanti kan di jalanan kan gitu. Ya, kalau aktivitas di luar kantor ya seperti teman-teman pemilih pada umumnya, kita kalau lepas dari kantor itu biasanya ya berkebun gitu ya. Itu saja sih. Selain dari itu, yang utamanya ya berkantor di KPU Kabupaten Bengkulu Utara. Setelah pulang atau waktu libur atau waktu luang itu baru kita ada punya tanah sedikit ya kita berkebun. Berkebun ya. Masya Allah. Itu teman-teman pemilih. Jadi selanjutnya mungkin tadi Pak Apro sudah menjelaskan bahwa ternyata teman-teman divisi Rendatin ini identik sekali dengan data, walaupun perencanaan dan informasinya itu melekat, tapi memang kayaknya disampaikan sama beliau mayoritas kayak gitu kan dihabiskan dengan data. Benar Pak ya? Ya. Oke, berarti benar dong data pemilih yang menjadi fokus utama dari divisi ini Pak ya? Benar sekali. Oke. Mungkin teman-teman di sini mau tahu Pak gimana perjalanan data pemilih kayak gitu kan, dari semenjak Bapak hadir kayak gitu kan di KPU ini ya sampai sekarang kayak gitu kan. Oh, Iya. Ya, pertanyaan ini bagus sekali.
Yang pertama yang ingin saya jelaskan, di divisi perencanaan data dan informasi itu di situ kan ada perencanaan. Perencanaan itu ya namanya perencanaan itu otomatis di awal kan. Ya perencanaan itu kita perencanaannya bukan serta-merta perencanaan tersendiri. Perencanaan itu adalah perencanaan yang kita susun berdasarkan tahapan yang diberikan oleh KPU RI kepada kita, baru kita susun di teman-teman atau kita bagi-bagikan dengan per divisinya nanti itu di perencanaannya. Baik keuangannya atau program-program yang akan dituju oleh teman-teman atau yang akan dicapai oleh teman-teman divisi yang lain juga gitu. Kemudian yang paling melekat atau yang paling itu sepanjang ininya itu di DPT. Di datanya, di data pemilih seperti yang Faizan sebutkan tadi, yaitu di daftar pemilihnya. Daftar pemilih ini ya saya waktu masuk di KPU di 2023 itu baru selesai kami dilantik, itu kami pulangnya itu langsung menetapkan DPT. Yaitu pada saat itu DPT kita yaitu di 217.841 orang. Itu DPT kita pada saat pemilu ya. Itu saya baru masuk, itu sudah kami tinggal tetapkan, tidak ada prosesnya waktu itu. Prosesnya sudah dijalankan oleh komisioner yang sebelumnya. Gitu. Tinggal melanjutkan lagi aja Pak ya. Itu pada saat ya kami tinggal melanjutkan DPT yang sudah ditetapkan oleh komisioner sebelumnya gitu ya. Oke. Kemudian lagi seiring berjalan waktu DPT sudah tidak ada lagi pada saat itu. Kemudian kami juga mengolah namanya DPTB. DPTB itu di luar DPT, dia adalah pemilih tambahan kan gitu. Nah kemudian lagi yang kami olah dari awal yaitu pada saat kita pilkada. Pilkada itu kan ada DPT-nya juga. Di DPT pilkada itu kita menambah lebih kurang dari pemilu itu sekitar 1.000 orang, yaitu di angka 218.848 orang. Nah itu adalah DPT di pilkada kita pada saat tahapan pilkada. Nah kemudian selesai dari tahapan pilkada itu kita tidak ada tahapan secara untuk melakukan pemilihan kan. Tetapi di divisi perencanaan data dan informasi atau di divisi data itu kita punya satu program atau satu target atau satu amanah yang diamanahkan ke kita, yaitu namanya PDPB. Ya. PDPB ini adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Yang akan terus diupdate per 3 bulan. Kita plenonya di tingkat kabupaten. Kemudian per 1 semester itu diplenokan di KPU provinsi. Nah, terakhir kita sudah ini mulai di tahun 2025. Nah, di tahun 2025 itu kita sudah mencatat DPT kita hasil dari PDPB ini yaitu 224.193 orang. Berarti selisihnya dari DPT pilkada kita itu sudah kita tetapkan DPT melalui PDPB itu yaitu 5.000 orang sudah bertambah melalui jalur atau melalui tahapan yang kita lakukan yang namanya PDPB tadi. Nah, perlu juga dicatat oleh Faizon, PDPB ini merupakan pekerjaan yang selalu ada di KPU ini, tidak pernah berhenti sepanjang tahun gitu kan. Apa itu PDPB gitu kan pertanyaannya mungkin kan, pertanyaan dari PDPB ini yang mengakomodir kita kan mendapat data dari KPU RI yang diperoleh dari Kemendagri, mereka dapat dari Kemendagri, KPU RI menurunkan dengan kita kan. Nah, data yang diturunkan itu kita verifikasi ulang atau kita mutakhirkan di KPU kabupaten. Apa saja elemen datanya? Di antaranya misalnya ada orang yang pindah domisili, pindah masuk, pindah keluar, kemudian pemilih baru,
pemilih yang baru berusia 17 tahun gitu kan. Kemudian yang meninggal dunia, yang menjadi anggota TNI Polri, itu kan otomatis yang menjadi anggota TNI Polri itu dikurangi dari DPT. Jadi PDPB ini dilaksanakan setiap tahun. Ya. Di luar tahapan. Ya, benar sekali. Saya berpikir Pak, kenapa mesti melakukan pemuktahiran di luar tahapan, sedangkan tahapan masih lama dong. Sedangkan kalau di jadwal itu kan mungkin di 2029 kan Bang ya? Ya, insya Allah 2009. Nah, jadi pertanyaan kami tuh kan biasanya itu pemutahiran data itu kan menjelang pemilihan kan, menjelang pemilu. Nah, sekarang ini ada yang unik ya gitu kan, dari program dari KPU itu pelaksanaan keberlanjutan. Bagaimana sih, kenapa mesti di luar dari tahapan itu dilaksanakan, Pak? Nah, terkait dengan itu, ini merupakan amanat dari undang-undang. Sebenarnya itu sudah ada di Undang-Undang Nomor 7 2017 itu. Oh, ada aturannya berarti Pak ya? Oke. Kemudian diturunkan lagi di PKPU Nomor 1 di tahun 2025. 2025. Ya. Kemudian itu merupakan program strategis terkait dengan daftar pemilih. Kenapa harus dilakukan di luar misalnya di luar tahapan tadi ya? Keunggulannya apa kayak gitu ya? Bagus. Pertanyaannya bagus sekali. Keunggulannya adalah kita pada saat masuk tahapan error datanya itu saya yakin akan lebih kecil. Oh, jadi ada minimalisir data itu dia, kan? benar sekali. Karena secara tidak langsung dikerjakan secara berguyur Pak ya? Iya. Oke. Karena seperti yang kita ketahui ya, namanya manusia, ada yang pindah, ada yang masuk, kemudian ada yang meninggal, ada yang baru naik 17 tahun umurnya. Itu kan dinamis, data itu kan bergerak terus. Nah, keuntungan dari PDPB ini ya kita selalu update tiap bulan, tiap hari. Itu bagi masyarakat atau teman-teman pemilih yang misalnya saya baru pindah nih dari luar kota ke Hargamakmur atau ke Kabupaten Utara, silakan lapor ke Capil atau lapor ke KPU secara langsung, silakan, kita punya helpdesk-nya di depan gitu. Bisa kita langsung tampung dan langsung pindah DPT-nya ke Kabupaten Utara. Kelebihannya apa ya? Nanti otomatis pada saat tahapan pemilu dimulai itu akan mengurangi kinerja atau kerja-kerja Pantarli akan lebih mudah. Nah itu ya. Nah kayak gitu teman-teman pemilih, ternyata PDPB tadi kayak gitu kan, mungkin menjadi pertanyaan teman-teman juga, pertanyaan saya, pertanyaan teman-teman, kenapa harus ada PDPB. Jadi sudah dijawabkan tadi bahwa untuk mengakuratkan lagi, efisienkan lagi. Jadi ketika menjelang kayak gitu kan pemilihan kayak gitu kan, kerja-kerjanya nggak terlalu berat ya, karena sudah diproses, di tahapannya sudah diguyur jauh-jauh hari gitu kan. Jadi ketika orang pindah, mati ataupun mendaftar di polisi Polri ya, yang memang daftar pemilihnya tidak ada lagi, itu sudah langsung tercatat dengan baik lah bahasanya Pak ya. Nah, kayak gitu teman-teman pemilih kayak gitu kan. Tadi apa aja yang harus gitu kan diperbarui kayak gitu kan di dalam PDPB tadi kayak gitu kan? PDPB itu kita memperbarui datanya diperbarui, misalnya si Badula atau si A itu si Fulan. Pas kali di bulan puasa ya, si Fulan ini kemarin belum terdaftar di DPT atau ada perubahan nama. Ini bisa terjadi kan di masyarakat kan, ada salah tulis nama, ada yang berubah nama, misalnya dari Faizon kemarin pakai F ke F, nah kemudian kemarin itu salah, bukan di F, dia pakai V atau V biasa kan, V man gitu kan, atau pakai M, Maison gitu kan. Jadi hal seperti ini menjadi perubahan data namanya, perubahan nama kan, tetapi nicknya kan tidak berubah. Nah,
hal seperti itulah yang diakomodir di PDPB ini karena waktunya panjang. Insya Allah Insya Allah teman-teman pemilih itu bisa datang ke KPU atau melapor lewat media sosial kita, ya silakan melaporkan bahwa ada perubahan kan. Ada perubahan data. Nah, itu dia. Oh, jadi kalau kami mau tahu nih, kami belum terdaftar atau sudah terdaftar, caranya tadi kayak gitu kan, lapor dulu ke ini ya, ke KPU ya. Nah, karena dulu kita punya namanya cek DPT online kan. Oh gitu. Nah, di cek DPT online kan nampak tuh, bisa terlihat lah di mana kita memilih kan. Nah itu, otomatis kalau orang yang pindah, dia kan tidak pada tempat yang dicek DPT online yang seperti yang kita gaungkan dulu. Betul. Ini bisa menjadi salah satu salah satu untuk memudahkan gitu ya. Benar sekali, untuk memudahkan pemindahan tersebut. Dan kita update-nya bukan hanya update online, dia kan online. Jadi bukan offline, online kan. Jadi terus terupdate secara online. Jadi tinggal teman-teman cek. Oh, jadi kalau kita jauh dari kantor KPU ini tadi, jadi kita bisa cek melalui website kayak gitu ya. Website atau memang kalau kita pindah, saya sarankan kepada teman-teman pemilih, ya silakan hubungi lewat via, kan kita ada media sosial. Media sosial KPU kan, media sosial KPU misalnya Instagram, IG-nya, kemudian FB. Nah, itu kan bisa langsung di kolom komentar, ya silakan. Atau diaplikasikan, insya Allah teman-teman admin akan tanggap terkait dengan PDPB ini. Terkait dengan apa yang permasalahan yang akan dikeluhkan oleh si teman-teman pemilih gitu. Insya Allah diakomodir. Satu hal lagi Pak Apro yang menjadi terbesit di dalam pikiran saya kan, tentu data-data pribadi saya itu kan ketika mau ngecek kan pasti mau diisi semua kayak gitu kan, atau mau disetorkan semua kan untuk melakukan pemindahan tadi. Aman nggak ya data-data saya gitu Pak? Ya, ini pertanyaan bagus. Insya Allah kita menjaga kerahasiaan data karena ada juga yang undang-undang data pribadi. Iya, soalnya gini Pak, sekarang itu marahnya penipuan kayak gitu kan, dikit-dikit penipuan, kita sudah dia tahu kayak gitu kan, privasi kita yang pada akhirnya ya tadi mohon maaf ya gitu kan, bank kita bobol online gitu kan melalui m-banking. Nah, trauma-trauma itu yang terjadi di masyarakat. Jadi ketakutan, kekhawatiran itu terjadi. Data-datanya itu aman nggak ya gitu kan? Ya, insya Allah kita juga berkomitmen, dan juga dari turunan kita, dari pimpinan kita, dari KPU RI, KPU provinsi, dan turunan kita terkait dengan perlindungan data pribadi itu kan sudah jelas, sudah ada pidananya jika itu dibocorkan oleh pihak manapun. Sudah ada aturannya Pak ya? Sudah jelas. Kemudian lagi terkait dengan PDPB ini, ya insya Allah datanya juga tidak akan diinikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu. Insya Allah ya, tetapi kan namanya data masyarakat yang bukan hanya di PDPB ini gitu. Sama dengan yang Pak Izan ngomong tadi bahwa ya banyaklah data-data kita tersebar di mana-mana, bukan serta-merta setelah misalnya ada petugas PDPB datang ke rumah langsung disalahkan tentang PDPB, ya bukan itu. Kalau kami insya Allah kerahasiaan data dan perlindungan data pribadi itu tidak akan diberikan kemana pihak manapun. Aman insya Allah ya. Insya Allah. Itu teman-teman, jadi jangan takut kawan-kawan, teman-teman sekalian yang belum terdaftar di daftar pemilih kayak gitu kan, yang mungkin sekarang usianya masih di bawah umur, kemudian setahun 2 tahun lagi usianya juga sudah mencukupi, jangan takut. Ternyata sudah ada aturan, sudah ada peraturan yang menjamin dari kerahasiaan kita. Terakhir nih Pak, jadi saya punya suatu case atau masalah ini gitu kan. Mungkin contoh ketika ada partai politik atau mungkin ada mahasiswa yang studinya itu tentang kepemiluan dan membutuhkan daftar pemilih ini gitu kan. Jadi dia mempunyai studi kasus yang seperti itu. Jadi kira-kira
bisa nggak minta data DPT tadi atau di daftar pemilihan berlanjutan tadi kayak gitu ke KPU? Apakah dikasih? Oh, data berkelanjutan tadi? Iya. Nah, entah itu data berlanjutan, data tambahan atau data pemilih tetap gitu kan. Yang jadi permasalahan apakah diakomodir nggak ketika orang-orang dari luar meminta daftar itu, Pak? Oh iya. Terima kasih, pertanyaan bagus juga. Terkait dengan permintaan data daftar pemilih tetap lah kan, itu yang bisa kita berikan, misalnya di daftar pemilih tetap pada saat pemilu berapa, kemudian daftar pemilih tetap pada saat pilkada berapa, itu biasanya yang jadi permintaan. Betul, terkait dengan permintaan ini, ya harus secara resmi, harus secara resmi melalui PPID juga bisa. Itu juga, kemudian harus datang ke kantor dengan alasan-alasan apa untuk meminta itu, dan disertai dengan identitas yang jelas. Ya. Kemudian lagi kemungkinan yang akan dikasih juga bisa jumlah. Kalau by name, by address-nya, nah ini sambungan dari pertanyaan yang tadi sebelumnya terkait dengan kerahasiaan data pribadi. Betul. Nah, paling yang bisa kita kasihkan ya bisa jumlah, bisa saja kalau by name by address-nya bisa nama saja tanpa nick dan segala macam. Artinya detailnya enggak dong gitu kan? Enggak. Kalau yang dikasih itu hanya ininya aja, enggak bisa kita berikan semua data pribadi masyarakat. Itu kan sama dengan kita melanggar yang kita omong tadi. Paham. Ya. Jadi itu teman-teman pemilih, jadi insya Allah mas aman gitu kan. Kita juga tadi sudah tanyakan contoh kasusnya gitu kan, ketika ada yang meminta data dan memang yang dikasih itu ya enggak ada yang nicknya gitu, data detailnya nggak ada kayak gitu kan. Cuman data-data yang memang harus yang dikasih aja kayak gitu kan Pak ya, lebih kurang seperti itu. Itu mungkin teman-teman pemilih pada kesempatan kali ini kayak gitu kan, kita bahas panjang lebar tadi bagaimana tentang divisi dari Rendatin tadi kan, perencanaan, data dan informasi. Kemudian kita juga sudah bahas daftar pemilih kayak gitu kan, dan pada akhirnya kita juga sudah bahas PDPB tadi gitu kan, pemutaran data pemilih berkelanjutan. Jadi teman-teman sekalian, kami ingatkan kepada teman-teman pemilih kayak gitu kan, silakan cek lagi data kawan-kawan, data teman-teman kayak gitu kan. Jangan sampai ternyata teman-teman kayak gitu kan datanya belum ada kayak gitu kan. Karena daftar pemilih ini menjadi hal yang krusial, karena data ini akan menentukan bagaimana pemimpin-pemimpin kita di masa yang akan datang, Pak ya. Ya, dia akan menentukan hasilnya. Mungkin terakhir silakan boleh Pak Apro untuk closing statement kayak gitu kan, terkait pembahasan kita tadi, kemudian bagaimana himbauan kepada teman-teman pemilih kayak gitu kan, yang dimanapun berada yang telah menonton podcast kita. Kepada Pak Apro kami persilakan Pak. Ya, ini closing statement ya. Yang pertama saya menghimbau kepada teman-teman pemilih itu terkait dengan PDPB ini, ya silakan untuk melengkapi berkas-berkas terkait dengan, kalau ada perubahan data silakan dilengkapi, bisa hubungi kita juga bisa. Kemudian lagi jika belum kemudian menikah Pak ya, nah itu sudah kakak baru, dia kan kakak tersendiri biasanya kalau sudah menikah punya kakak tersendiri, itu silakan dilengkapi berkas-berkasnya. Kemudian jika ada saudara kita, anak kita, adik kita yang sudah lulus TNI Polri, ya silakan lapor ke kantor desa juga bisa. Karena di kantor desa biasanya kita perlu juga dicatat ya Pak Faizon, itu kita berkolaborasi atau bekerja sama juga dengan stakeholder lain, misalnya di Dukcapil. Dukcapil itu kan mendapatkan data kan misalnya dari desa mereka. Nah, misalnya kita mendapat musibah yang walaupun tidak dalam waktu dekat, ya silakan diurus akta kematiannya. Itu bisa kita gunakan untuk PDPB terkait dengan perubahan data yang TMS-MS-nya kan kayak gitu. Kemudian bagi teman-teman yang pindah domisili pun ya silakan melapor jika nanti belum sempat kami tuntaskan.
Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita ini terbatas. PDPB ini tidak sama dengan yang dilakukan pada saat kita pendataan di pemilu pada tahapan atau tahapan pilkada, karena kita tidak mempunyai teman-teman di bawah, kita tidak punya teman-teman pantarli kalau di istilah itu kan. Nah, itu kita tidak punya teman-teman di tingkat desa, di tingkat TPS. Yang kita hanya yang di KPU. Jadi teman-teman KPU turun gunung sendiri. Nah, ya, itu untuk yang memastikan data itu memang benar adanya ya. Nah, ini closing statementnya itu perlu digarisbawahi. Ini kan dipertanyakan nanti. Iya, lah kok saya tidak didatangi ke rumah kayak gitu kan. Nah, ini yang menjadi ini kita juga, bahwa kita itu namanya coklitnya terbatas, bukan coklit yang kayak di pemilu. Nah, ini jika ada jika teman-teman pemilih ingin datanya diperbarui, ada yang lepas dari DPT atau masuk DPT, itu silakan hubungi KPU Kabupaten Bengkulu Utara. Siapapun itu yang di KPU ini, insya Allah akan diarahkan ke divisi kita, ke divisi perencanaan data dan informasi. Jadi bagi teman-teman pemilih, jangan lupa untuk update datanya di Capil. Bisa nanti Capil kita akan selalu berkoordinasi. Kemudian jika nanti sudah menjadi TNI Polri, kita juga berkoordinasi dengan TNI, dengan Polres kayak gitu kan. Kalau di tingkat kabupaten Kodim gitu kan, dengan Polres itu juga nanti kita akan surati terkait dengan putra putri terbaik Bengkulu Utara yang misalnya yang lulus jadi TNI Polri kan gitu. Itu otomatis dia tidak bisa menyalurkan hak pilihnya. Nah, terkait juga dengan himbauannya, ya silakan untuk pemilih pemula, silakan coba searching di Google atau tonton podcast kita, podcast KPU Kabupaten Bengkulu Utara terkait dengan DPT ini boleh, atau dengan divisi-divisi lainnya. Itu merupakan salah satu sarana kita untuk menyebarkan informasi tentang kepemiluan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada tadi kata-kata yang kurang baik, saya mohon maaf. Dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman pemilih, itulah tadi bincang-bincang santai kita dengan Pak Apro kayak gitu kan, mengenai tentang daftar pemilih kayak gitu kan. Jadi tadi semoga apa yang disampaikan oleh Pak Apro kayak gitu kan menjadi insight terbaru kita kayak gitu kan, terkait tentang kepemiluan. Dan jangan lupa bagi teman-teman, kalau masih ada yang mau dibahas, jangan lupa komen kayak gitu kan. Nanti kita akan coba bahas dari request teman-teman sekalian. Dan jangan lupa tinggalkan jejak, like kayak gitu kan, komen dan subscribe. Terima kasih Bang Apro. Terima kasih juga. Sampai ketemu lagi di episode yang akan datang. Yaitu terima kasih teman-teman sekalian, teman-teman pemilih yang sudah menonton berkunjung. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak. Alhamdulillah.